lagi dengan kami masih di Senja Berkah. Pasti berkah. Waduh, Masya Allah. Luar biasa. Masih semangat? Masih Pak dong. Ustadz, tadi Kiran kan katanya udah pinter banget. Pinter di sini, banget, Pak Ustadz. Kiran pinter Udah lagi sama Pak lahir Ustadz. kan Diki. Iya. Ini aku mau ada ngasih pertanyaan Pak Ustadz, kita buktikan benar pinter atau enggak Pak Masya Ustadz. Allah. Mohon izin ya Pak Ustadz. Siap, Tuh, sikat. dari tadi Pak Ustadz terus yang ditanya pemirsa di rumah, ini sekarang teh Kinannya kita buktikan ya pinter atau Lawan enggak gue, ya. Bos. Bisa dong Inan. Gini Kinan, dulu ada pernah kisah Nabi yang katanya terkaya banget. Wow. Terus dia senang sekali bersedekah. Udah gitu Nabi ini bisa berbicara sama makhluk lain. Salah satunya semut. Nih pemirsa di rumah jangan kasih tau Kinan ya pemirsa di rumah ya. Biar dia nggak bisa nebak. Kira-kira apa itu? Sorry tuh saya nih yang gak bisa nebak dari mana. Ini pasti udah terkenal banget lah ya, diajarin dari kecil. Nabi Sulaiman. Bener gak Pak Ustadz? Benar nggak Pak Ustadz? Pinter. Betul, betul. Kinan. Wah ini udah dikasih tahu sama Pak Ustadz. Enggak dong. Ih. Enggak, ini Oh, betul. enggak. Betul Pak Ustadz. Betul. Yang benar-benar pintar Pak Ustadz. Ya, mau betul. Coba Betul, Mau betul. ngakuin gimana sih Pak Ustadz? Gimana sih Gini, Pak Ustadz? Nabi Sulaiman itu adalah nabi yang sangat kaya, king of king, raja di raja. Oh, King of King. Bukan hanya, jadi kekuasaannya dari ufuk timur sampai ufuk barat, utara, selatan, hartanya unlimited. Berarti tadi ini apa namanya? Gajiannya ini Mas Kang Diki masih Masih kalah. Sama Fir'aun Pak Ustadz? Apa? Sama Raja Fir'aun? Oh beda Tetap kalah. kurun, Oh, tetap beda kalah, kurun. kalah Nabi Sulaiman. Gini Pak, gini adiki, Nabi Sulaiman ini pernah mengingatkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk berbagi kepada seluruh hewan yang berada di lautan. Tetapi Allah menunjukkan dan mengizinkan beliau setelah 3 kali permintaan barulah Allah mengizinkan. Silahkan beri makan seluruh hewan yang ada di lautan. Nah, dan akhirnya apa adiki? Allah ingin menunjukkan bahwa hartamu di depanku Sulaiman bukan apa-apa. Orang lain menganggap dirimu kaya tetapi di depanku kata Allah itu sangat kecil. Dari berminggu-minggu Nabi Sulaiman mengumpulkan makanan untuk seluruh hewan yang ada di lautan ternyata hanya cukup untuk memberi makan 1 ekor ikan. Begitu maha kayanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita berbicara tadi hutang piutang dan lain sebagainya, maka berusahalah untuk menjadi orang-orang yang memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala untuk dilunaskan hutang. Keren banget. Ya Allah, keren banget. Ustadz. Tapi dengan usaha ya, jangan berdoa saja mau kabayar hutang, hari doa unggul dengan harus usaha. diimbangin sama Dengan usaha. Makanya saya ke masjid tadi Pak Ustadz. Pencitraan aja Itu sendal kayaknya. keneh wae, aduh, ampun. Nah Pak Ustadz nih, Kinan sekarang punya pertanyaan juga buat Gimana? Diki. Emang Kinan. Kak Diki doang yang boleh nanya sama Kinan. Iya Pak Ustadz dong. nih siap-siap buat ngebetin Siap, Kak Diki. siap, Soalnya siap. kayaknya Kak Diki salah ini mah. Nih, ini mengetes ya ini Apa itu? konsentrasi nggak Kang Diki tadi. Tadi Pak Ustadz nih kan bacain ayat nih Iya. yang masih berkaitan juga sama tema kita kali ini nih berbagi. Berbagi. Nah, masih ingat gak surat apa ayat berapa? Ingat dong Pak Ustadz, ingat banget Al-Ikhlas. Kan berbagi itu Tuh kan Kang Diki Iya, mah. Pak Ustadz. Kata Kinan juga apa Pak Ustadz? Ya Ih, mah. orang Diki dengerin. Bercanda doang. Bener ya Pak Ustadz ini sampai di luar ekspektasi ya. Ini kok jawabannya. Pak Iya. Ustadz ya. Ih, kan Al-Ikhlas Pak Ustadz bersedekah tuh harus ikhlas, berbagi itu harus Betul. ikhlas. Tapi nggak gitu konsepnya ya Pak Ustadz. Jadi apa, betul Pak salah Ustadz? atau tidak tekinan? Salah tuh Pak Ustadz tadi Salah. mah bukan Yang itu. betul adalah surat Al-Imran. Kenapa bisa berubah ya? Nah, mungkin udah ganti ya. Udah ganti ya? Ali Imran jadi alias. Aduh. Surat Al Imran. Waduh Pak Ustadz, kirain Diki Al-Ikhlas Pak Ustadz. Tapi memang betul Al Ikhlas. Tapi memang betul harus Joko saya jadi ke bawah-bawah dikit. Tapi betul ketika kita melakukan berbagi harus ikhlas. Karena sesuatu tidak didasari dengan ikhlas, Tetap apa aja nggak jadinya? bisa. Betul, betul harus Iya. ikhlas, betul. Jadi 50 lah untuk Adiki. Itu dia. Jawabannya Al Imran ya. Betul, 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 betul. Jadi malu banget ini Diki pemirsa di rumah. Ya udah deh, Diki langsung bacain aja pertanyaan pemirsa di rumah biar gak malu banget. Benar. Nah ini kebetulan udah ada banyak ya lumayan pertanyaan dari permisa ya. Boleh dong dibacain yang pertama Kang Diki. Aduh, Diki yang bacain ya. Dan Diki ingatkan juga pemirsa di rumah kalau misalnya mau tanya-tanya lagi bisa langsung aja ke kontak person kita di 0813 9447 7912.
Ini Kinan, banyak banget pertanyaan tuh. Yang pertama. Ini pertama ini dari Pak Dudung, katanya di Bandung, ya. Pertanyaannya ini, Assalamualaikum Pak Ustadz. Bagaimana berbagi dapat memberikan dampak positif bagi kesehatan mental dan emosional kita, Pak Ustadz? Kata Pak Dudung. Berbagi itu bisa menenangkan diri kita sebetulnya. Jadi ketika kita gelisah, maka berusahalah untuk bisa berbagi. Tadi Tia, bahwa berbagi itu tidak harus harta benda, tetapi berbagi tentang keluh kesah kita itu akan menenteramkan emosional kita dan spirit. Jadi ketika kita berbagi sesuatu, maka Allah akan memberikan ketenangan terhadap diri kita. Masya Allah. Oh, keluh kesah itu bisa dibagikan Pak Ustadz? Bisa. Kayak saya misalnya di WA gitu kan. Aku tuh lagi gini gitu. Boleh nggak Pak Ustadz? Boleh, silakan saja. Ya kalau bikin sampai jatuh. Saking kesalnya masa bikin status Pak Ustadz nih suka ngaco Kang Diki mah. Aduh ya Allah. Ada lagi nggak pertanyaan Kinan? Ada lagi. Kan kita Apa tadi bilang itu? banyak Kang Diki. Dari siapa? Nah Sok kalau ini dibacain. sekarang dari wanita, ini ada Ibu Erna di Lembang. Waduh. Katanya Bu Erna nih ya, peran berbagi dalam memperkuat rasa empati dan pemahaman terhadap pengalaman orang lain. Ini kayaknya relate sama yang tadi ya. Yang tadi, Pak Ustadz. Yang berbagi apa tadi? Berbagi cerita. Berbagi cerita. Keluh kesah. Jadi gini, berbagi berbeda dengan memberi. Ya, berbagi ini berbeda dengan memberi. Bedanya apa Kalau memberi, kalau berbagi kan berbagi suka dan duka, kalimatnya ada. Kalau memberi, identiknya dengan harta benda yang kita berikan. Oh, itu bedanya. Iya. Berbagi dan memberi. Jadi seandainya, apa tadi pertanyaannya? Pertanyaannya kan apa peran berbagi dalam memperkuat rasa empati? Betul. Sebab seseorang yang memiliki tenggang rasa dan empati terhadap orang lain akan merasakan kesusahan yang dihadapi oleh temannya. Jadi solid gitu. Gitu. Jadi ketika orang lain mendapatkan kesusahan, maka dia berusaha untuk merasakan kesusahan yang dia dapatkan. Akhirnya kita membantu sekemampuan kita. Seandainya kita menjadi semut, kita mensodakohkan apa itu, telurnya saja itu udah luar biasa. Oh, Masya Masya Allah. Allah. Walaupun kecil bentuknya Pak Ustadz, luar biasa. Nah, ada pertanyaan lagi ya? Ada dong. Waduh. Ini dari ibu-ibu. Bu Tasya, pertanyaannya bagaimana berbagi dapat membantu mengurangi tingkat kesepian dan isolasi sosial di masyarakat. Relate banget Relate sama tadi. kita, Pak Ustadz. Betul. Gimana Pak Kesepian. Ustadz kok bisa kesepian gitu Pak Ustadz? Jadi kadang-kadang kan ada orang yang tidak bisa terbuka dengan orang lain. Betul, kayak saya. Tertutup aja Saya gitu ya. pemalu. Nah, Betul. tetapi Aku kalau pemalu kita banget. menjadi tetangga yang luar biasa, maka seandainya kita memasak apa, ketuk pintunya. Mau enggak gitu Mau ya? enggak gitu ya, Oh, kita kira kasih. saya ada Gitu. makanan lagi enggak gitu. Bahkan katanya Gitu. Pak Ustadz kalau misalkan kita lagi masak nih, terus wanginya kecium nih sama tetangga, itu Betul. lebih baik kita memberi ya, berbagi Pak Ustadz. Masya Allah, Kinan pinter lagi ya, Masya Kita Allah. pinter banget Pak Kinan. Ustadz, Masya cuman gak ada yang mengakui Ini aja. sebenarnya Diki ajarin tadi Pak Oh Ustadz. iya betul, pasti. Yang sabar ya Diki. Kinan terus yang kena. Siap Nan. Enggak salah Betul, kita berteman betul, sama betul. Diki ya Pak Ustadz. Enggak salah. Pinternya nuler. Nah ini pertanyaan Bu Tasya ini tadi, udah gimana Bu Tasya, semoga Ya. terjawab ya. Betul Itu banget, dia. Kinan. Nah ini ada pertanyaan selanjutnya lagi Kang Diki ternyata nih, waduh ini dari Pak Tatang, katanya dari Tangerang, waduh. Tangerang ya. Tangerang, Waduh, cocok semoga banget. nonton Bandung, ya ya. Pak Tatang ya. Nah ini katanya bagaimana berbagi dapat membantu, bagaimana kita dapat mengatasi rasa egoisme dan keinginan untuk menahan diri dari berbagi. Oh jadi kalau misalkan kita berbagi gitu Pak Ustadz, nah itu tuh bisa bikin kita jadi nggak egois, bener nggak sih Pak Ustadz? Betul. Dengan kita berbagi berarti kita tidak mementingkan diri kita sendiri, tetapi mementingkan ada juga kepentingan-kepentingan orang lain yang bisa kita selesaikan. Gitu. Oh Masya Allah, semoga terjawab ya. Dan Bener sedikit banget. nih,
Di bulan Ramadan salah satu orang yang dirindukan oleh surga adalah orang yang berbagi. Wah, Waduh. Kata Rasulullah gini, Ya. kata Rasulullah, wal'id amujian, memberi makan kepada orang yang lapar di bulan Ramadan, asal jangan siang-siang, mau menjelang kalau buka, siang-siang mah, mau menjelang lo buka, batalin dong. Batalin, Pak maka itu adalah salah satu orang yang dirindukan oleh surga. Waduh. Oleh karena itu, kepada Adiki dan Teh Kinan, seandainya nanti mau berbuka saum, bisa menghubungi Pak Ustadz. Ya. saya Pak Ustadz. Kirain saya yang dikasih Pak Ustadz. Oh gitu. Nah, aduh Kang Diki sama Pak Ustadz nih, ini kita seru banget ya emang kalau ngomongin tentang berbagi karena relate banget ya sama kehidupan kita sehari-hari. Betul banget Kinan. Nah, tadi juga kita udah sempet jawabin nih pertanyaan-pertanyaan dari pemirsa yang ada di rumah. Tapi pemirsa yang ada di rumah kalau masih pengen nanya-nanya masih bisa lagi Kak Diki. Kalian masih boleh banget untuk ngekontak kita di 0813-9447-7912. Dan nanti habis ini kita bakalan balik lagi tentunya bersama kalian semua dan tetap di Senja Berkah. Pasti berkah.